minta maaf ke Viola gitu, suka ngebaikinnya gimana sih? Kayak yang darling. I love you. Dia speechless lu Bang, dia speechless lu Bang. Ih, Ai butuh lolek. Suka sama bapak lu sih. Lu kan nggak tahu gili lah ya. Heads. Bokap gue kerja di Mangga 2, banyak Rolex di situ. Awet. Nah, jadi gue bener-bener gila guys, gue cantik banget. Dan abis itu Sebenarnya berapa kali lo harus ke iklan sebelum lo ngomong siapa pemenangnya? Memberi tahukan ke orang-orang, membawa teman-teman sekitar lo mungkin untuk kembali lagi ke Tuhan gitu. Iya. Keren. Tapi kan nggak salah dong ngefans sama lo. Waduh. Iya dong. Biarpun awalnya star syndrome gitu kan. Wah, parah. Kan baik lagi gitu loh. Iya tapi nggak salah kok kita mengagumi seorang Daniel Mananta itu, kita nggak salah. Gue ngerasa ya, kayak tadi lu bilang, wah gila, Nil lo hebat banget bisa ngerubah diri lu jadi seperti itu. Tapi gue ngerasa bukan gue yang ngerubah gitu. Tuhan yang benar-benar ngerubah gue gitu. Tuhan yang benar-benar kayak menerpa gue, yang menajamkan gue. Ketika jadi adalah di sebuah momen pernikahan di tahun kelima, di mana Viola itu udah benar-benar kayak marah banget sama gue. Yes, I thought, gue pikir dia bakal give up gitu, karena emang gue sebajingan itu. Dan gue pikir Viola itu udah akan membawa 2 anak kita untuk ke Jerman dan meninggalkan gue di sini. Tapi saat itu Viola bilang sama gue, kayak ketika dia lagi berdoa, dia kayak mendapat sebuah gambar, kayak sebuah batu itu yang berliannya kelihatan dikit, tapi itu lagi dikikis tuh, dikikis sama Tuhan supaya nanti lama-lama berliannya makin kelihatan lebih banyak lagi. Serius? Dan itu memberikan dia harapan. Jadi dia yang kayak, lihat deh, aku kayak Tuhan itu akan membuat berlian ini akan menjadi lebih terang lagi gitu. Tapi kalau batu itu dikikis gitu kan nggak enak. Ya, jadi banyak banget kejadian-kejadian di hidup gue yang banyak gak enaknya. Tapi gue tahu ini justru akan membuat gue menjadi lebih terang lagi, gitu sih. Tapi dia cukup kuat ya Viola gitu. Maksudnya as a German, usually German itu kan kayak yang lebih gitu kan gitu. Gue bersyukur banget dia ada Italinya. Ada Italinya juga. Ada pepperoni. Ada pepperoni. Setengah Jerman, setengah Sicilian. Ada pasta. Jadi nggak terlalu saklek banget ya. Nggak terlalu, masih agak, South yes. Europe-nya gitu. Yes. Jadi masih agak santuy gitu kali ya. Yes, banget. Tapi berarti dia cukup kuat ya sama lu ya? Cukup kuat. Gitu. Itu dia kuat-kuatin atau dia pernah nggak sih curhat sama lu yang kayak Dikuat-kuatin. sumpah ya, gue tuh kalau misalnya nggak karena lo, laki gue, chaps gue gitu. Actually, I'll give you a better one. Sumpah ya, kalau misalnya bukan karena Tuhan, gue udah tinggalin lu kapan-kapan. Kayak gitu. Iya. Kalau bukan karena Tuhan, lo, gue, Endes bahasa Jermannya. Kok Endes bahasa Jermannya? Tapi bener sih, dia termasuk kuat juga ya. Dengan lo bilang katanya lo sebajingan itu. Iya. Tapi berarti memang sekarang lo udah benar-benar, family is number one, God is number one and family. Wife number 2 and children number 3, business and career number 4. Dan gue baru aja kepikiran tadi ya, gak tau, ini gue kayak jadi pengen share di sini gitu. Jadi kan banyak banget perempuan-perempuan sekarang ini yang gak tau ini lu setuju atau enggak gitu ya. Jadi banyak banget nih perempuan-perempuan tuh yang sering ngomong bahwa aduh kenapa ya all the good ones udah diambil gitu. Enggak gitu juga. Enggak gitu ya? Mohon maaf.
Oh, Translating translate. gua. Oh, mohon maaf. Oh iya. Maksudnya Saya Pido. Oke, gue sadis banget ya ini kakak adik berdua ini. Oke, tapi kita saling sayang kok. Oh iya. Ya. Artinya tuh. Artinya, gue nggak tahu ya, mungkin kadang-kadang banyak perempuan-perempuan gitu yang kayak ngobrol, kenapa ya laki-laki yang baik itu kebanyakan udah diambil, udah taken, udah beristri kayak gitu ya. Gue nggak tahu, tadi pagi nih kepikiran nih. Tapi gue ngerasa justru laki-laki itu menjadi baik karena istrinya. Ngerti ya? Yes. Jadi kalau misalnya laki-lakinya ini tidak beristri, kemungkinan besar dia tetap bakal jadi a selfish bastard gitu. Tapi ketika dia udah beristri, akhirnya kita sebagai laki-laki itu banyak mematikan ego kita belajar jadi lebih sabar, dan kita jadi seseorang yang lebih dewasa dan lebih mature gitu. Ini sih, gue jadi kepikiran gitu ya, kayak ini baru kepikiran tadi pagi soalnya, dari tadi pagi. Kayak kita pengen dong sebagai seseorang lebih sabar, lebih bisa menahan ego, lebih bisa menurunkan ego kita untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, bijak. Kita lebih bijak dalam menanggapi sesuatu, kita nggak mudah marah. Dan semua hal yang gue ngomong ini, latihannya itu di pernikahan. Iya emang. Ngerti ya maksudnya? Iya. Semua kalau dia nggak terlalu merasakan. Gue nggak terlalu merasakan deh. Iya. Kita semua latihan ini di pernikahan gitu. Dan lu bayangin ya, kalau misalnya lebih banyak lagi orang-orang yang lebih bisa mengontrol diri, lebih sabar, lebih bijak dalam menghadapi sesuatu, lebih menahan ego, lebih mematikan egonya, lebih selfless daripada selfish, dunia kita itu akan jauh lebih indah. Nyaman banget ya. Ya kan, nyaman banget kan. Itu dia kenapa menurut gue Tuhan menciptakan pernikahan. Yes. Karena pernikahan itu adalah latihan yang paling efektif untuk membuat seorang manusia itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Gitu. You know what I mean? Ya. Tapi ya sayangnya ya nggak semua orang percaya sama pernikahan sekarang ini. Banyak, nah itu dia masalahnya kan. Contohnya gue. Bu, kontrol. Gue gak bermaksud gitu, cuma maksudnya ya asal lo tahu aja ya. Asal lo tahu aja nih Neng gitu. Tapi balik lagi, it depends on the person gitu ya. Si cowoknya ini bagaimana dia mau membawa pernikahannya itu jadi seperti apa, ya kan? Tapi itu maksud gue tuh. Gue sebagai seorang suami, kadang-kadang gue harus tahu bahwa sekarang ini walaupun ego gue kalah, tapi pernikahan gue menang. Ngerti ya? Jadi maksudnya kayak kadang-kadang ada saatnya dimana walaupun gue ngerasa gue nggak salah, tapi gue ya udah gue minta maaf aja, karena gue tahu pernikahan gue yang akan menang dari apa yang dari pengorbanan gue, dan itu cara mengorbankan diri bagi seorang suami gitu. Itu yang dibilang sama suami gue, Nek. Really? Jadi laki gue, iya. mungkin karena gue juga banyak omong kan perempuannya ini gitu. Dikit-dikit, kenapa sih ini kan harusnya begini, panjang lebar gitu. Right. Dengan bahasa Inggris gue yang sangat bagus itu kan gitu, dia pun kadang suka kayak, hah? Jadi gue suka yang kayak, enggak dong, ini tuh harusnya begini. Oke, dia cuma gitu doang, kayak yang, ya udahlah. Bini gue kan Sagittarius ya, daripada gue lawan, ada nggak gue kelar-kelar. hancur. Tapi itu dia pun ngomong ke gue tuh banyak loh yang kayak banyak gue harus bilang iya demi lo, dia bilang gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, berarti kan aku selalu menang ya. Nggak gitu kan maksudnya. Oh iya, Konsepnya nggak gitu, konsepnya nggak gitu. Konsepnya agak melenceng dari Agak melenceng ya ibu ini ya. Ya, padahal tadi udah keren banget loh. Ya, Tapi kayak ya dimaafkan lah. Oke. Senang banget tau, maksud gue apa namanya, gue sih nggak tahu Viola in person gitu kan. Yeah. Cuman di saat gue ngelihat apa namanya
lo dan Viola kita kan sering lihat ya. Jadi yang kayak kok lucu ya gitu. Maksudnya kayak yang kok hidupnya baik-baik aja banget ya gitu. Kan. Walaupun pasti ada lah gitu kan gempuran-gempuran di belakang itu gitu. Cuman pasti ada gencatan senjatanya juga. Ada gencatan senjatanya Ya. pasti, itu udah pasti banget ya. Pasti ada momen-momennya itu kan. Ya. Lo yang kayak kalau misalnya minta maaf ke Viola gitu suka ngebaikinnya gimana sih? Kayak yang darling. I love you. Dia speechless lu Bang, Darling. Iya beliau gitu kan ya. Gua kalau misalnya lagi berantem sama Viola, terakhir pas kita lagi di Bali kita berantem, oke? Apa sih harus di Bali? Ya. Dan itu lebih parahnya lagi, kita besoknya lagi, kenapa kita ada di Bali? Karena kita diundang ke sebuah talk show yang akan membicarakan soal pernikahan kita. Serius loh? Terus lo berantem saat Langsung itu? berantem. Malamnya Gimana berantem. caranya? Tuhanku. Astaga. Malamnya berantem. Itu gue juga udah lupa ya berantemnya karena apa. Tapi gue ingatnya gue benar-benar kayak marah banget sama dia. Dan dia bilang, wah Nil asal lu sadar, ini iblis nih. Kita diundang ke gereja besok buat ngomongin soal pernikahan dan kita berantem malam ini. Ya gue tahu ini iblis tapi gue nggak bisa. Tapi gue nggak bisa tenang juga gitu kan. Kayak udahlah, ini kita pasti lagi di secara spiritual nih kita lagi diirin. Wah, gue mau tidur. Gitu. Akhirnya gue tidur dan tidurnya juga tidur, tahu kan tidur yang lagi marah gitu ya, kayak tidur kayak. Nah, abis itu besok paginya gue lari gitu. Gue emang rencana lari berapa kilo lah gitu. Nah, akhirnya ketika gue lari, pas lagi lari emang itu adalah momen gue untuk kayak bermeditasi dan ngobrol sama Tuhan sih. Nah, di situ tuh gue kayak, man, kita berantem karena apa, bla 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 bla, apakah bener ini iblis dan lain-lain. Akhirnya ya udah gue balik ke Viola, gue bilang, hey, I'm sorry for last night gitu. Dan Viola tahu mungkin gue kalau misalnya ngomong maaf itu sesuatu yang berarti banget gitu. Bukan gue nggak ngomong maaf sekedar belah aja gitu, tapi gue ngomong maaf ya, I meant it. Dan ya udah akhirnya ketika kita memberikan talk show tersebut di gereja tersebut, kita langsung bilang aja, guys, gue cuma pengen kalian tahu bahwa kita bukan dua orang sempurna yang pernikahannya sempurna. In fact, kemarin malam kita baru berantem gitu. Tadi malam aku berantem. Tapi seru banget sih, mudah-mudahan kalian tuh langgeng terus. Amin, langgang terus. Yes. Lu nggak mau lagi ke TV? Masih. Gue masih di TV actually. Tapi? Gue masih di TV, tapi momennya aja belum tepat gitu. Jadi, actually no. Let me rephrase that. Gue ngerasa sekarang ini gue mempunyai calling yang cukup berbeda gitu ya, which is di YouTube. Tapi gue nggak menutup diri untuk TV gitu. In fact, ada kemungkinan yang sangat besar banget bahwa gue akan menjadi host tamu di Indonesian Idol. Kayak gitu, yes. Kok jadi host tamu sih? Kita pengennya Daniel Manendra gitu sebagai hostnya. Jangan, kan udah ada Boy William sebagai host utama. Iya sih, tapi lu sering di ini nggak sih banding-banding? Dibanding-bandingin nggak sih, suka dibanding-bandingin nggak sih? Daniel Mananta atau Boy William gitu. Terus ke bete nggak sih? Actually gue nggak tahu karena gue udah delete aplikasi Instagram sama aplikasi YouTube di handphone gue. Jadi gue nggak ngecekin komentar-komentar orang. Tapi kalau misalnya orang-orang di sekitar gue, ya pastilah mereka yang aduh lebih enak atau apa gitu kan. Cuman gue ngerasa no, gue 2 tahun pertama di Indonesian Idol, gue nggak enak banget gitu. Jadi please give Boy kesempatan gitu untuk dia prove himself because I know he can. Gitu, I know he's good. Tapi kan kita semua tahu ya sebenarnya Boy William juga he's a good amazing. Moderator. Dan dia moderator lagi Jerman Host, banget. MC. Moderator. Jerman banget ya. Dan Bo, dia Moderator. juga cokin, Bo. Dan dia cokin juga. Oh iya, Iya, kenapa Ciben gitu dia, nih? Ciben juga. Iya lo Pawa. Iya. Iya, Angger.
Kok dia Cimet? Enggak lah. Enggak, Ciben. Oh iya. Mm-mm. Oh Benteng. Iya, Oh, gue nggak tahu. Hah? Enggak, Pluit. Oh, lu peluit. Dia iya pokoknya dia di Tangerang apa di pokoknya ada lah, pokoknya dia Ciben lah. Iya, dia kan ngomong sama gua, iya kita berarti Ciben dong, gue Cimet. Kayaknya kita bangga banget ya dengan Iya, status Cinanya lo ya. Iya. Iya. Ada yang percaya soalnya. Gitu. Dan para Enggak sih. host-host ini semua Chinese, Bu. Asik. Enggak, Robi Purba enggak. Oh iya enggak. Oh iya benar. Oh iya benar. Iya. Enggak, tapi gue makin kesini gue makin ngeliat tuh kayak cinci gitu sih. Iya. Makin kesini gitu, kayak cinci gitu. Yang kayak cara ngomong lo, cara gerak lo, kayak gitu. Tapi gitu. ya, yang kelihatan Cina banget sebenarnya dia. Iya. Karena dia udah di Bali aja makanya kulitnya begini. Tapi di antara kita berempat itu Kalau loh. lo ngeliat ini bikini, Ini ya. bikinian gue nih, pas bikinian gue itu putih banget gue. Cokin banget dia. Itu tuh yang bener-bener belang banget. Ngomongnya, kalau lu ngeliat ya, gue gak mau lihat guys. Gue udah beristri, sorry, maaf banget. Gue udah punya istri. It's okay, thank you. Even gue takut untuk ngebayangin. So, alright. Enggak sih, gue gak, maksudnya enggak gue bilang lihat gitu, maksudnya gimana sih Woy? Gue bingung deh. Akhirnya Ini adalah permulaan dari ya bahayanya sebuah pernikahan gitu kan. Diuji ketika pernikahan ini, Nil lo tau nggak? Ya maksudnya tiba-tiba ada orang yang nulis gitu, wow, clickbaitnya semua artikel di Detik Hot gitu kan. Iya. Daniel Mananta melihat Bukan, Lia Wahde menawarkan, Nil kalau lo lihat ya, gue buka bikini gue. Kalau lo melihat gue buka bikini gue. Kalau kata bininya Daniel itu iblis. Kita langsung main pernah nggak pernah challenge. Okay, yes. Let's do it. jadi ini akan ada pertanyaan dari Babang Gemoy. Dia Oke. akan- Enggak di sini. Oh, enggak, udah. Oh udah ya, oke. Jadi lo tinggal jawab aja pernah Siap. atau enggak pernah. Oke. Itu ceritanya. Oke, Ya. siap. Apa pernah backstreet pacaran zaman sekolah? Backstreet. Nggak pernah. Oh my god. Nggak pernah. Gak pernah. Gue nggak pernah pacaran zaman sekolah. Iya sih, karena itu Dia baru pacaran 17 17 baru tahun. pas kuliah baru ini pacaran, dan pacaran udah dikasih sama bokap nyokap gitu. Jadi kayak literally gue cupu banget. Gue emang mencari perempuan di zaman sekolah tapi tidak pernah sukses. Uban gue kebanyakan kayaknya guys. Terlalu beruban. Uban gue kebanyakan. Iya. Cewek-cewek juga ilfil gitu. Ini kok Iya, gimana sih? Lu kayaknya siswa abadi deh. Karena anak udah ubanan. Anak SMP tapi aura om-om gitu kan. Kayak enggak gitu. No, it's a fail. Oke. Oke. Next. Pernah kedua, pernah nggak nilep duit dari dompet orang tua? Nggak pernah. Gila. Gila lo baik banget. Iya, ya kalau ya bukan sombong ya, tapi maksudnya kalau perlu duit ya tinggal minta bokap nyokap aja. Oh my god. Dia Jujur li, anjing, jujur dia tuh li. kayak cokin-cokin yang kayak Mom, gitu. Dad. Oh enggak, pasti gini. Pi, Ai butuh ini nih, Pi. Butuh Louis Vuitton, Pi. Gitu. Ai mau ini, Pi, mau laptop baru, Pi. Iya. Asik. You know lah, Ai kan kalau sekolah harus ya. Iya. Pi, I butuh Lolek. Suka gue sama bapak langsung gitu. Lu kan nggak tahu gili lah ya. Heads. Bokap gue kerja di Mangga 2. Banyak Rolex di situ. Awe. Banyak Louis Vuitton di situ. Banyak. In fact, om gue emang yang jualan KW juga. Jadi ya. Itulah makanya kenapa akhirnya lo bikin Dan I Love Indonesia, biar itu adalah brand yang original. Yes. Yang akhirnya dikawin sama orang. Ya kan? Akhirnya dikawin sama orang. Ya, tabur tuanya tuh benar-benar bekerja guys. Ya. Anyway. Oke, next. Oke, next. Pernah nggak kalau kepikiran dapat tawaran job main di film jadi banci? Gue pengen banget actually dapat tawaran itu. Yes. Oh ya? Sorry, tadi pertanyaan pernah nggak pernah kepikiran? Iya. Kepikiran banget, pengen banget. Gara-gara nonton Arisan. Ah, iya, Ya Arisan. kan? Abis itu gue ngeliat kayak gila, actingnya tuh keren banget.
Gua paling dekat adalah ketika gua di MTV dandan jadi cong gitu ya. Dan habis itu gua disuruh apa namanya? Catwalk. Bukan. Jadi Lip sync. bukan. Di pokoknya ada satu area gitu yang di mana Mangkal. Oh, mahal. Lahan Banteng. Tapi kayaknya di Surabaya deh saat itu, gue lupa. Nah, jadi gue disuruh mangkal di situ dan itu di syutingin secara candid dan itu sama baji-baji yang lain gitu. Sumpah Itu di zaman MTV, itu ada acara MTV Oh suka-suka my gue. God. Nah, jadi gue bener-bener gila guys, gue cantik banget. Dan abis itu yang baji-baji yang ada di situ itu bener-bener kayak ngerasa insecure. Dan dia yang kayak, lo anak baru ngapain di sini? Iya. Emang mereka nggak tahu itu lo? Gak tahu, karena kan gue Kan candid. dan candid Kameranya juga. candid juga. Nggak kelihatan ya? Gak dari kelihatan, mana? gak Serius? kelihatan. Gue Oh my dandannya God. secantik itu gitu. Oh my, dan lo bangga dengan itu? Maksudnya lo yang kayak, Gue bisa nih. Itu asli ya, maksudnya udah ada 2 atau 3 yang udah ngerumunin gue dan itu produser gue harus ke-cut. Gitu, harus kayak masuk abis itu enggak kita lagi syuting untuk MTV gini-gini. Aduh, baru kayak ini. Karena dia Kalau bilang enggak, feeling gue bakal ditusuk. se agresif itu. Iya, Karena kan itu ya. karena kan di situ tempat-tempat banyak orang lewat segala kayak gitu dan lain-lain gitu. Jadi kayak dipikir gue mau ngambil jobnya mereka. Iya, gitu. iya. Anak baru gitu kan. Mungkin mereka pikirannya, baru, kok cantik. anak baru nggak ngomong-ngomong sama yang senior Gak nih. izin dulu, Gitu, nggak izin kayak dulu. gitu, gak ada etika. Iya, udah. iya. tapi lo pengen banget ya main Dapat peran film itu ya? Untuk jadi Ya, kalau misalnya perannya bagus gitu, I'll take it gitu. Ya. tapi selama ini udah ada tawaran? Belum, karena Iya, mudah-mudahan gua- ada ya abis ini ya. Iya. Gua tapi bukannya apa ya? Gue kadang-kadang sekarang ini, gue ini kan komunikator. Jadi gue ngerasa harus ada value yang baik yang harus kita komunikasikan dari peran gue ini gitu. Jadi emang nggak semua film gue ambil. Oh oke. Lo memilih juga. Gue sangat memilih banget karena ketika nanti anak gue nonton, dia bakal mikir apa dari film tersebut gitu. iya. Jadi apakah dia bakal bangga atau dia kayak I cannot believe you took that part. Pokoknya intinya yang penting gimana caranya lo memberikan impact baik untuk dari Betul. peran lo itu. Dari peran gue, dari film tersebut gitu. Oke, nanti Oke, kita oke. buatin ya. Kita di sini kali ya, ini ceritanya ya buat. Aminin aja sih. Oh iya. Amin. Masih ada? Masih ada? Terakhir, oke. Apa pernah kepecirit saat manggung MC? Kecipirit, gemoy. Kecepirit. Bentar, kecepirit itu berarti udah keluar tainya. Sedikit, hampir. Hampir. Iya, ampas. Pasti ada tuh. Ada. Ampas tuh berarti enggak atau misalnya pas lagi kentut habis itu ternyata Nah iya bisa juga itu. Ya. enggak pernah. Tapi kalau kentut di atas panggung sering banget. Sering banget. Tapi untungnya itu enggak pernah. Kan kalau kentut kan juga nggak denger ya, karena Iya. musik besar kan. Tapi kalau Neng. misalnya pas dia lagi yang di sampingnya si Ya, Juri-juri. kontestan gitu. Nah, Iya. tiba-tiba dia langsung brut gitu si Kontestannya. kayak, Makin tegang dia. Tegang. Indonesia memilih. ini yang mau gue tanyain dari dulu. Oke. Wah gila, ini kayaknya Ini sesuatu dari yang hati, ini dari hati. sangat. Dari hati. Sebenarnya berapa kali lo harus ke iklan sebelum lo ngomong siapa pemenangnya? Sumpah, gue gedek banget. Tapi itu kan ini kita kan lagi nunggu. Kan dia kan pasti dikodein dong di sini dong. Itu kan pasti dikodein di sini ya Itu kan. dikodein, tapi sebenarnya berapa kali? Kadang suka 2 kali. Lu Betul. baru- Tapi lebih, Ya. tapi kadang Lu aja kesel, apalagi gue yang MC. Sumpah demi apapun. Itu, Deg-degan ya. gue juga deg-degan. kan kita kan pengen tahu ini siapa sih pemenangnya, ini siapa sih Indonesia Baby. Iya. Dan tiba-tiba iklan. Bang, kenapa sih harus iklan Daniel gitu? Kita tuh
jadi kayak pengen musuhin lo loh. Iya, it's okay. Jangan kan lu gitu dong. Gue aja pengen musuhin diri gue sendiri kata Daniel gitu. Gue aja kesel gitu kan. Iya. Tapi emang bener. Gue sendiri juga kayak harus lagi nih ngomong kayak gini. Soalnya ada momen dimana gue sampai 3 kali pernah gitu. Iya. Setelah yang satu ini tetap di Indonesian Idol kayak gitu. Habis itu pas udah ini, alright kita lihat gini. Kan itu artinya bohong ya. Indonesia memilih setelah yang satu ini tetap di Indonesia Idol itu berarti bukan yang setelah ini. Iya. Ternyata setelah yang satu ini lagi. Lagi. Habis itu setelah yang satu ininya lagi gitu. Iya, gimana sih? Gue bingung deh, sebel banget deh. Iya, gue juga. Iya gue juga lah ya. Cuman mungkin karena jajaran iklannya tuh banyak kali. Jadinya mau nggak mau harus diulang lagi, Iya, harus diulang lagi. Itu adalah acara yang sangat populer. Iya. Ratingnya tinggi. Oke loh. Sudah, Babang Bayang? Thank you. Itulah tadi pernah dan nggak pernah challenge. Yeah, this is the last. Okay, this is 7 deadly sins. Buset, beneran pakai bikini deh. Jangan gitu dong. Ini kok. Oh enggak ya? Cuma terbuka. Baju yang agak terbuka aja. Oke. Oke, ini adalah 7 deadly sins. Wow. Jadi nanti lo pilih satu kartu. Oke. Ini bukan sesuatu yang tarot-tarotan gitu enggak ya. Kita cuma pengen lo memberitahukan kita dosa apa Oke. yang pernah lo lakukan berkaitan dengan kata yang lo ambil nanti. Oke. Oke? Sip. Gila, di sini benar-benar kayak dibuka semuanya gitu. Oke. Set. Kok udah tarik napas aja gitu. Oke. 7 deadly sins. Wrath. Gue dapet wrath. Kemarahan adalah perasaan kesal, dendam, dan amarah yang dilampiaskan dengan kejam. Dosa pokok ini menyebabkan seseorang tega mencelakai hingga membunuh orang lain. Mungkin nggak sampai bunuh kali. Mungkin nggak sampai bunuh kali ya. Oke. Dia nyontek Lia. Emang lo pernah ada dosa yang berkaitan dengan marah banget? Ada. Selain iblis ya. Nggak tahu ya. Gue ngerasa kemarahan ini sebenarnya akarnya juga adalah pride gitu, kesombongan. Dan gue ngerasa hubungan ketika gue marah, ya udah. Contohnya gitu ya. Contohnya, I think saat itu gue punya mantan pacar dan si mantan pacar ini kayak bikin gue marah banget sampai gue nonjok kaca sampai ini sobek nih di sini masih ada gitu. Nah, I think kenapa gue bisa sampai kayak gitu? Ternyata yang salah itu karena ya bukan soal bucinnya tapi soal pride-nya. Gue ngerasa gue pacaran sama dia karena gue pengen jadiin dia itu trofi gue. Gue seseorang yang mungkin dari yes Mangga 2 gitu misalnya bisa ngedapetin cewek kayak dia. Itu benar-benar ada rasa pride dan habis itu ada rasa controlling, possessive dan nafsu juga. Sehingga ketika tiba-tiba gue ngerasa gue tidak bisa mengontrol dia, gue nggak bisa posesif, gue ngecekin dia, kamu lagi gimana, and everything, dia nggak jawab, dia nggak WA balik, saat itu misalnya BBM gitu atau SMS balik, itu gue benar-benar kayak rasanya murka banget gitu, dan ya rasa itu sebenarnya dari pride. Dan gue baru tahu sekarang setelah gue ngeliat dengan hubungan gue dengan Viola gitu. Wah, apa yang gue rasain sama mantan pacar gue yang cukup banyak itu ternyata semuanya nafsu. Itu semuanya nafsu, bukan cinta gitu. Jadi nafsu yang berasal dari hati yang penuh dengan insecure, dan akhirnya gue jadi posesif, controlling, dan ketika itu udah tidak terjadi, akhirnya gue marahnya kelewat batas gitu. Membantu gitu. Jadi ada pintu apartemen dia itu sampai sekarang kayaknya ya masih jebol. Itu gara-gara gue sempet kayak gak dikasih masuk
ke apartemen, gue ambil fire hydrant dan gue jebolin. Oh my god, jatuhnya kriminal juga ya. lumayan. Nah itu red Iya. Nah itu dia kenapa gue kayak ngomongin dulu itu gue bajingan banget gitu, yang benar-benar nggak empati sama orang, nggak peduli perasaan orang seperti apa, dan gue pikir gila siapa lo bisa ngunci seorang VJ Daniel, you know what I mean, like wah itu gue benar-benar marah banget, dan gue tahu sih sekarang kalau misalnya itu benar-benar nafsu gitu, nafsu yang it's ugly, it's very ugly gitu. Dimana sekarang hidup gue lebih banyak berserah, sehingga rasa berserah ini jauh lebih ringan, lebih enak, lebih enteng gitu, daripada dulu ketika gue pengen ngontrol semuanya, bahkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh gue kontrol. Tapi itu lebih karena lo muda juga kah, atau memang it is yourself like yang kayak gitu? Karena gue muda dan gue lagi mabok. Ujung-ujungnya itu lagi ya. Jadi 10 detik. Coba vodka mahal, gak akan terjadi. Oke. Tapi itu dia Daniel Mananta. Sebentar. Thank you. Kita punya enggak dong. Enggak, ini maksudnya kartu. Oh ya kartunya, gue kira mau salah. Iya. Jangan ya. Kartunya. Kita punya hadiah. Wow. Dari Wow, the sisters. Love. Wow. That's my brand. That's your brand? Yeah. Yeah. Wow. Oh, I love it. Lagi ya. Thank you so Dari much. Love Bali. Terus kita punya juga Cookies sama brownies. Yang tadi nih yang. Iya. Oke. Dari The Teacher's Bake Shop. Teacher's Bake Shop. This is Iya. so cute. Ada choco browniesnya juga. I love it. Thank you so much. Mudah-mudahan anak-anak juga demen ya. Ya, justru harus kita kurangin malahan. Oh iya. Dan yang satu lagi ini Wow. dari WOD Sisters. Banyak banget ya. Kok gue jadi gak enak gitu? Ada namanya lagi. Daniel Mananta. Gue gak enak nih kayak cuma kasih kalian cuma rumah-rumahan kecil gitu. Enggak lah, enggak. Kalian bermodal banget. Wow. Asli. Dikasih baju, hoodie. Ini hoodie mahal loh guys. Ini hoodie mahal loh. Wow, thank you so much. Terima kasih banget. Thank you banget. Menyempatkan diri berbagi waktu untuk datang ke WOD Sisters. Thank you. so much. Mohon maaf, Dikasih kita nih yang pinjem datang tempatnya kantornya juga. nih. Iya sih, bisa dikasih pinjam tempatnya juga. Thank you banget. Thank you banget. Mudah-mudahan kita masih bisa connect in the future. I would love gitu that, ya. yeah. Titip salam buat keluarga. Ya. Sehat-sehat terus. Nanti di Bali kita catch up sama suami Yes. kamu sama Yes. Alexa juga with Mila sama Viola. I think they will connect Alexa sama Mila. Amin. Hey. Terima kasih juga buat Bro and Sis yang udah nonton hari ini, seru banget kita Seru ngobrol. banget, iya. Ini gile, judul ini gokil. Gokil. Inspirasinya banyak. Inspirasinya banyak Bisa banget jadi dari- motivasi baik iya. juga untuk kita semua. Thank you banget. Dan Jangan buat- lupa lu ngomong dong, Pel. Lu dari tadi nggak berhenti ngomong, Yes, ya. jadi gue nggak bisa ngomong gimana dong. Gue kan harus cari itu Iblis. itu iblis. Buat Bro and Sis jangan lupa pantengin terus YouTube WOD Sister, like, share, comment, subscribe biar nggak ketinggalan tiap minggunya. Di subscribe, dibunyiin loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk follow WOD Sisters Instagram dan TikTok di WOD_sisters. Kita ketemu lagi next week. See you, bye-bye. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.